dihantui oleh para penyihir, bahkan ada juga yang mengatakan Alhamdulillah ala nikmatillah wa biiznillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati Kang pemateri atau Kang pembicara, telah hadir bersama kita Kang Dr. Asep Salahuddin MA. Beliau adalah Ketua Lakpasdam Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Kang Ramlan yang menginisiasi sehingga lahirnya Pojok Alif beserta ada Kang Sona dan yang lain. Rekan-rekan yang saya hormati, saya tidak bisa berpanjang kalam karena memang tadi malam Ramlan juga memang ngasih slide-nya ke saya, cuman saya tidak akan menyangka kalau disuruh sebagai moderator karena saya pernah baca, memang sekilas saya baca di sini mulai yang paling atas. Di sini ada kutipan dari Sir Muhammad Iqbal. Dalam tanda kutip di sini, Tuhan dapat kau ingkari namun Nabi tidak. Gitulah kira-kira. Kenapa memang kalau Tuhan dapat kita ingkari yang nggak kelihatan gitu kan? Jadi begitu kan? Karena saya tidak akan berbicara iman dan lain sebagainya, tebal atau tipisnya di sini sehingga dapat diingkari menurut Iqbal ini. Tapi namun Nabi tidak. Rekan-rekan yang saya hormati, tentunya saya sekali lagi mempersilahkan kepada pemateri untuk langsung saja, sekali lagi saya mohon maaf, langsung saja untuk materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu sensibilitas kenabian dan dilema multikulturalisme. Apakah multikulturalisme yang dimaksud di sini atau yang kekinian? Di sini ada kenabian. Sekarang kita berbicara tentang habaib dan habib, misalnya di Indonesia itu, apakah Habib Rizik itu keturunan Nabi? Mungkin saya kenabian yang saya maksud di sini. Lalu multikulturalisme, apakah apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ini masuk kita kategorikan dalam multikulturalisme yang dia usung, gitu kira-kira. Nanti dipadukan, tetapi ini kan tidak seperti itu tentunya nanti pemateri dan yang lebih memahami ini. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahari azizil ghaffar qawidil laili ala nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsyiratan li dawil albabi wa i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mukhtar. Ilahi anta maksudi meridhoka maktubi antini mahabbataka wa ma'rifatak. Terima kasih Pak Moderator, Ketua Bas Kabupaten Purwakarta, Pak Ramlan, Pak Sona, Pak Didin, dan juga kawan-kawan yang lainnya. Kita kembali akan bersama-sama pada diskusi Pojok Alif untuk pertemuan yang ke-9. Mungkin tema ini diangkat oleh panitia terhubung dengan bulan Maulid yang baru saja lewat mungkin ya. Yang kedua juga tentang kenabian menjadi sangat sensitif. 3 minggu yang lalu juga kita
menjadi sangat ramai dengan peristiwa yang terjadi di Prancis. Presiden Macron dianggap melakukan penghinaan terhadap Nabi lewat karikatur lama sesungguhnya yang diunggah kembali tahun 2015, dan atas nama kebebasan dia menganggap bahwa karikatur itu layak diberi apresiasi sebagai ekspresi dari kebebasan, yang tentu itu kemudian menimbulkan respon kemarahan dari banyak kepala negara di berbagai belahan dunia tentu saja. Dan juga tema multikulturalisme ini juga sangat relevan baik dalam konteks ketika karikatur itu dimunculkan di Prancis sebagai negara yang sangat multikultural dan memiliki kemiripan dengan negara kita. Juga kita menjadi sebuah republik dengan halaman muka yang majemuk tentu saja. Hanya barangkali satu yang membedakan, kalau di Prancis banyak imigrannya, di kita relatif tidak memiliki pengalaman tersebut. Ini mungkin menjadi pintu masuk untuk kita perbincangkan bersama pada sore ini. Saya sudah membuat 20 atau 19 slide. Ini sebagai pengantar saja untuk diskusi yang nanti akan didalami melalui masukan-masukan, tanggapan dari bapak-bapak semuanya. Ibu-ibu tidak ada di sini. Sensibilitas kenabian, dan juga Nabi ini memiliki posisi yang unik sesungguhnya dalam memori kolektif umat Islam. Jadi sangat sensitif, maka menjadi relevan kalau Iqbal, seorang penyair besar dari Pakistan, salah seorang inisiator negara Pakistan, dia menyimpulkan tentang itu. Tuhan dapat kau tampik, tapi Nabi tidak. Ada banyak orang yang mengambil pilihan untuk tidak percaya terhadap Tuhan, ateis, dan sekarang gelombang itu semakin muncul dengan apa yang disebut dengan fenomena New Atheism. Namun kita tidak marah ketika orang mengambil pilihan itu, tapi ketika Nabi misalnya digambarkan, divisualisasikan dengan tidak sopan, kemarahan itu menjadi muncul luar biasa. Betul apa yang tadi disampaikan oleh moderator, karena Tuhan itu abstrak mungkin ya, sementara Nabi itu konkret. Apalagi juga dalam literasi Sufisme itu luar biasa pemposisian terhadap Kangjeng Nabi. Kita mengenal istilah insan kamil. Kalau Allah dulu menempatkan bahwa tajalli Tuhan itu berada dalam diri Muhammad yang bersifat spiritual. Ketika dalam istilah dia, ketika lahut itu ketika orang lebih memunculkan didominasi watak-watak ketuhanan atau lahut, maka dia akan bisa menjadi insan kamil, dan insan kamil itu terekspresikan sepenuhnya dalam diri Muhammad. Tuhan bertajalli dalam diri Muhammad. Mungkin hadis kursi yang sangat populer yang juga sering kita dengar, laulaka lama qalatu aplaka, bahwa kehadiran Nabi Muhammad menjadi modus utama diciptakannya seluruh makhluk. Kira-kira kan seperti itu. Bahkan kalau kita baca beberapa puisi Iqbal, ini luar biasa hebatnya melambangkan kecintaan kepada Kangjeng Nabi. Dia mengatakan keterpurukan umat Islam itu ketika mereka semakin menjauh dari lingkaran etik kenabian, semakin mendekat kepada Nabi, maka akan semakin maju peradaban Islam.
Tapi semakin menjauh, maka semakin umat Islam akan semakin terpuruk. Tentu saja kenabian ini, profetik ini tentu lebih kepada etika, lebih kepada akhlak yang dalam konteks kenabian saya setuju dengan Pak Sona. Akhlak itu diekspresikan dalam bentuk amalia, dalam bentuk laku tentu saja, dalam bentuk penghayatan. Jadi agama yang dihayati bukan agama yang diperbincangkan. Jadi maka itu yang menjadi titik utama poros keagamaan. Mungkin sekarang jatuh dalam kutub yang ekstrim, agama atau akhlak itu lebih banyak dibicarakan, sementara dari sisi penghayatan mengalami defisit, kira-kira seperti itu. Sehingga agama menjadi sangat formal, agama menjadi sangat legal, menjadi sangat legalistik. Sementara sisi penghayatan, sisi lakunya itu yang menjadi tidak ada. Leluhur kita itu dulu tidak pernah mengambil jarak antara ilmu dan laku. Jadi laku itu selalu mencerminkan tentang ilmu. Ilmu itu adalah epipani atau saluran dari laku dan ilmu. Sekarang menjadi terpisah. Jadi luar biasa kalau menurut saya sensibilitas kenabian ini. Inilah mungkin yang tidak bisa dibaca oleh Macron ini, sehingga ucapannya dianggap menghina Nabi dan tentu menimbulkan respon yang luar biasa besarnya dari banyak negara Islam. Kalau kita membuka literasi Islam, tentu ada banyak kitab yang membicarakan tentang Nabi dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk prosa. Kita gambarkan dalam slide itu. Jadi ada puluhan, bahkan mungkin ratusan kitab-kitab yang membicarakan tentang keagungan Nabi. Baik sekali lagi, baik dalam bentuk puisi atau dalam bentuk prosa. Jalaluddin Rumi ini betul-betul dia menyimpulkan Nabi itu dalam sebuah ungkapan yang menarik dari saya. Dia mengatakan, hada dawai, hada tabibi, hada adibi. Ini adalah obat, ini adalah pendidik, dan ini adalah dokter. Dia menggambarkan tentang sosok Muhammad. Cukup bagi kami al-Mustafa, kata Muhammad Iqbal. Bahkan dalam literatur tasawuf, nama Muhammad itu, nama lain Muhammad itu adalah Ahmad. Ketika mimnya hilang, maka dia akan menjadi Ahad. Ahad itu adalah sifat lain dari Tuhan. Jadi Ahad dan Ahmad itu seringkali bertukar tempat. Maka kita baca dalam ratib itu, setelah kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, Tuhan sebagai penolong, setelah itu bacaan kita akan salawat kepada Nabi. Jadi Tuhan sebagai Ahad, setelah itu adalah beralih Ahad menjadi Ahmad. Jadi seringkali bergeser karena mungkin Tuhan tidak terjangkau, sementara Ahmad bisa berjumpa dengan kesadaran kita sebagai basar, sebagai sesama manusia. Itu mungkin yang tidak dicerna oleh masyarakat barat, oleh masyarakat sekuler tentang sosok sakral dalam kesadaran umat Islam yang bernama Muhammad. Dan mereka tidak pernah belajar dari kasus sebelumnya. Karikatur itu yang seringkali terulang kembali, saya kira. Atas nama kebebasan mereka melakukan hal tersebut, sementara dalam teologi Islam Muhammad itu tidak bisa divisualisasikan dalam bentuk apapun juga. Muslim yang tidak sholat sekalipun ketika nabinya dihina akan menimbulkan kemarahan. Jadi ini posisi Nabi yang luar biasa pentingnya, yang ini tidak kita temukan referensinya dalam agama lain. Ini luar biasa. Tentu saja kalau kita membaca banyak literatur, kalau kita membaca banyak tulisan,
bahwa pernyataan Macron itu bukan alasan, yang tadi itu bukan alasan tunggal katanya. Ada juga yang mengatakan bahwa pernyataan Macron ini sebagai hanya tujuannya hanya politik elektoral saja katanya, karena tahun 2022 Prancis hendak melakukan pemilu dan untuk mendulang suara maka dia harus memainkan isu itu, harus berpihak kepada pribumi yang menjadi pemilik mayoritas suara di Prancis. Maka harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu adalah umat Islam, adalah para imigran, kira-kira seperti itu. Maka memunculkan isu itu adalah menjadi satu siasat, satu ekspresi untuk meraih keuntungan suara pemilu tahun 2022. Ada juga yang menganalisis seperti itu. Yang lain mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Macron ini menunjukkan tentang alam bawah sadar masyarakat Eropa melihat fenomena gelombang kebangkitan umat Islam di berbagai belahan dunia, ketika justru orang Kristen mereka sudah semakin tidak bersemangat lagi dalam memeluk agamanya, sehingga mereka dengan sangat sinis menyebutkan Eropa sebagai Eurobia. Jadi Arab yang sudah menganeksasi Eropa. Jadi Eurobia, ada sebuah tulisan seperti itu ingin menggambarkan tentang dunia Eropa yang sudah terarabkan, kira-kira seperti itu. Jadi kita sangat bisa memaklumi kenyataan itu. Untuk slide supaya fokus tidak ke sana kemari. Jadi ini terus sudah kita sampaikan ini. Jadi pesona kenabian ini sebelum itu. Jadi ini saya kira di kesadaran baru itu dalam konteks umat Islam, pemantik terbesarnya adalah etika profetik, tentang etika kenabian. Jadi rujukannya itu selalu kepada Nabi. Itu slide berikutnya. Saya kira ini dari sensibilitas kenabian kita kemudian bisa membaca tentang kaum muslimin abad ke-21 hari ini yang ada di persimpangan jalan, bukan hanya di benua yang tadi kita sebutkan, tapi juga di kita. Jadi ada di persimpangan jalan antara mereka yang memuliakan tradisi atau orang yang kemudian lebih mengagungkan modernitas, meninggalkan tradisi. Ada orang yang menempatkan agama hanya sekedar di ruang publik, sementara yang lain menginginkan agama berkiprah pada ruang yang lebih luas, bahkan masuk menjadi bagian dari ideologi negara. Dan dua kekuatan ini mereka tentu memperjuangkan keyakinannya dengan cara yang berbeda. Dan juga kita bisa melihat dalam konteks Indonesiaan, dua kutub ini memainkan peran masing-masing yang kadang juga mengalami gesekan satu sama lain. Kutub yang pertama misalnya, mereka yang lebih kuat sisi tradisionalisme. NU misalnya selalu menginginkan agama itu lebih kepada nilai-nilai. Di agama tidak harus menjadi menegara, tapi agama cukup menjadi keyakinan yang bersifat individu. Agama sebagai inspirasi dalam istilah Gus Dur, bukan agama sebagai aspirasi. Sementara yang kedua, agama sebagai aspirasi. Kelompok modernis saya kira mereka lebih memaknai seperti yang tadi, tentang modernitas yang harus terus dijelajahi, tentang kemungkinan agama menggeser ideologi negara. Jadi agama yang kemudian menjadi aspirasi dalam politik negara. Jadi selalu seperti ini, dan saya kira ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga
di berbagai belahan dunia. Menariknya kira-kira seperti itu. Dan kalau seperti yang kita bicarakan pada bulan yang lalu, kalau di negara kita sudah menemukan titik temunya, sudah jumpa dengan kalimat sawanya, kira-kira seperti itu. Dan saya kira Pancasila lahir sebagai jalan ketiga untuk tidak tergoda menjadi negara sekuler, namun juga tidak terjebak menjadi negara agama. Pancasila sebagai jalan tengah, negosiasinya seperti itu. Agamanya diakomodir, tapi sebatas nilai, sebatas inspirasi, namun namun sekularismenya masih tetap kuat. Itu mungkin yang dibilang oleh Soekarno sebagai ketuhanan yang berkebudayaan, kira-kira seperti itu. Slide berikutnya. Jadi ini problem utamanya, jadi imigran, identitas muslim di barat, dan ketegangan kultural. Maka kedua kutub ini kira-kira tesisnya ini, muslim yang tinggal di Prancis atau muslim yang tinggal di Indonesia atau muslim Indonesia, pilihannya yang mana? Jadi kalau muslim yang tinggal di Indonesia, artinya dia tidak masuk dalam jantung budaya negara tersebut. Dia membawa kemuslimannya tanpa ada kemauan untuk menyatu dengan kultur setempat. Dan yang pertama ini, muslim yang tinggal di Prancis, muslim yang tinggal di Indonesia, mereka membawa budaya dari mana agama itu datang. Dan mereka tidak mau berkompromi dengan kultur setempat. Bahkan mereka seringkali bahkan membawa dai-dainya, misionarisnya dari negara tersebut. Bukan hanya identitas artifisialnya, bahkan juga sekali lagi dai-nya, arsitektur tempat ibadahnya, mereka bawa dari asal agama itu. Jadi bukan hanya agama Islam, namun juga agama-agama lain. Sementara yang kedua, muslim Prancis, muslim Indonesia, jadi adalah kemusliman yang ditarik dalam satu helaan napas dengan ke-Indonesiaan, dengan ke-Prancisan. Jadi yang seringkali menimbulkan ketegangan itu adalah yang pertama, saya kira. Puritanisme, fundamentalisme adalah mereka yang tidak mau dan juga tidak memiliki kesanggupan untuk menyatukan antara agama dengan budaya setempat. Sementara yang kedua adalah agama yang bisa menyatu dengan budayanya. Kalau kita membaca konflik di banyak belahan negara, yang pertama yang seringkali menimbulkan persoalan, Muslim di Amerika misalnya, mereka tidak mau masuk ke dalam budaya negara itu. Di kita juga mungkin sama, seringkali kekerasan itu seringkali kekerasan itu pemantiknya yaitu tadi, mereka selalu alam pikirannya dibawa kepada negara asal agama itu. Sementara yang kedua, saya kira kalau Nahdlatul Ulama lebih mengambil pilihan untuk menjadi Muslim Indonesia, atau mungkin dalam platform yang dirumuskan tahun 2015 di Lirboyo menjadi istilahnya itu Islam Nusantara. Jadi bukan Islam di Nusantara, tapi betul-betul Islam Nusantara. Islam yang menyatu dengan kenusantaraan. Kalau Muhammadiyah kan Islam berkemajuan. Jadi Islam yang kemajuan itu artinya, kalau saya Islam modernis, Islam selalu memandang masa depan. Jadi sejarah itu dipermak sedemikian rupa menjadi sesuatu yang bersifat linear. Maju itu kan itu dari belakang ke tengah ke depan terus seperti itu. Kalau kenusantaraan, bukan karena saya kalau saya lebih paham tentang posisi dan keberadaan. Jadi sebuah platform yang bukan hanya mengapresiasi masa lalu, namun juga punya visi ke depan. Jadi sifatnya lebih dialektis kalau Islam Nusantara. Kalau Islam berkemajuan ini lebih linear, ada tesis, antitesis, dan sintesis, kira-kira seperti itu. Yang berkemajuan itu yang bagus. Kalau Nusantara kan tidak. Nusantara itu adalah masa lalunya
memuliakan, namun juga dia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Mungkin teorinya yaitu tadi al-hafazatu al-qadim sholih wal-akhdhu menjadi dirasa. Ini yang menjadi basis pemahaman atau platform dari Islam Nusantara. Tentu saja etika turunannya yaitu tadi ta'awun, tasamuh, dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Saya kira responnya selalu seperti ini. Saya kira jadi kalau Islam di Prancis, Islam di Nusantara atau di Indonesia, maka hasratnya selalu bersikap eksklusif, ingin membuat komunitas sendiri, ingin punya baju tersendiri, kemudian juga selalu menganggap Barat sebagai sesuatu yang bid'ah yang harus diislamkan, Indonesia sebagai negara transisi bukan negara final, selalu seperti itu pikirannya. Sementara yang kedua ini bersifat integratif, jadi keislaman menjadi bagian dari mozaik kekayaan ke-Indonesiaan, keislaman yang menyatu dengan ketrancisan. Jadi pilihan yang kedua saya kira yang seringkali tidak pernah menimbulkan gejolak Islam itu ketika masuk di banyak negara. Kita teruskan saja. Ya. Jadi ini diskusi yang menyatu dengan azan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini ada Eropia, peradaban Eropa yang semakin limbah. Ini tulisan dari seorang Yahudi yang merasa miris melihat ekspansi Islam luar biasa ke Eropa dan Amerika. Di sisi lain, agama Kristen yang mayoritas semakin tidak diminati. Maka mereka membuat tulisan yang mempresetkan Yurip Eropa menjadi Eropia. Jadi Eropa yang sudah terarabkan. Maka saya kira semua yang berbau keislaman mereka glorifikasi sedemikian rupa, dan mereka selalu melihat apa yang menjadi laku muslim itu sebagai bagian dari Islam. Terorisme dikaitkan dengan Islam, kemudian fundamentalisme dikaitkan dengan kekerasan, dikaitkan dengan Islam. Inilah masa depan Eropa yang terancam oleh Arab, Eropia. Kasusnya hampir selalu seperti itu kalau kita melihat respon terhadap apa yang dianggap penghinaan kepada Nabi. Slide berikutnya. Ini slide berikutnya kita percepat nanti biar ditanggapi dengan dalam oleh bapak-bapak semuanya. Sebelum ini ada negosiasi, ada identitas, ada ruang antara. Jadi saya kira yang namanya negosiasi itu artinya kan seharusnya apa yang menjadi aspirasi kita harus dinegosiasikan, harus dibicarakan di ruang publik yang sudah disepakati bersama, ya. Dan juga ada yang namanya identitas, saya kira. Dan identitas ini bukan sesuatu yang saklek, bukan sesuatu yang pasti, tapi selalu lahir juga dengan hasil dari banyak pembicaraan masyarakat di ruang publik. Jadi ada ruang antara sebenarnya, antara banyak identitas, antara banyak keragaman yang muncul di sebuah komunitas, yang muncul di sebuah negara. Dan ini tentu harus dimanfaatkan oleh semua orang untuk menciptakan public virtue, untuk menciptakan kebaikan yang bersifat universal. Ketika ada karikatur yang dianggap menghina Nabi, maka kita harus menempatkan
membicarakannya di ruang antara. Belum tentu sepenuhnya seperti itu. Ada banyak kemungkinan seorang Macron memunculkan komentar itu. Dan banyak kemungkinan itulah yang harus kita negosiasikan, itulah identitas, itulah ruang antara. Jadi tidak kemudian kita mengambil respon yang reaktif dengan melakukan embargo misalnya, atau melakukan terhadap produk Prancis itu melakukan boykot. Tidak seperti itu, tapi harus dibicarakan secara tenang, tidak tergesa-gesa. Maka menjadi menarik misalnya dulu Gus Dur ketika diminta tanggapan tentang banyak peristiwa yang dianggap menghina Nabi. Kan luar biasa saya kira tanggapannya itu merefleksikan tentang ini, tentang negosiasi, tentang identitas, tentang ruang antara pada realitas yang heterogen. Persis kita itu di Prancis, hanya kita tidak banyak mengalami masyarakat imigran dari banyak negara. Karena Prancis itu kan penjajah, sementara kita tidak pernah melakukan hal yang sama. Ketika misalnya Gus Dur dalam peristiwa Monitor diminta tanggapannya, dia dengan enteng mengatakan wajar Nabi Muhammad diposisikan dalam ranking ke-11 karena memang pembaca Monitor itu bukan mereka yang biasa membaca hadis, yang biasa membaca salawat, jadi pembaca yang seperti itu, maka mereka tidak paham tentang kenabian itu. Jadi seperti itu saya kira yang dilakukan oleh Gus Dur dalam konteks negara yang heterogen. Terus slide berikutnya. Jadi ini saya kira dilema multikulturalisme itu. Ada language, ada bahasa kita, ada culture, ada ethnicity, ada etnik. Dalam bahasa ini luar biasa menurut saya, ada Sumpah Pemuda yang sudah sampai pada kesepakatan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bukan bahasa satu bahasa Indonesia teks aslinya, tapi Indonesia sebagai bahasa persatuan, sehingga ada rongga untuk juga memuliakan bahasa-bahasa yang lain. Nah, hanya kemudian oleh Orde Baru Sumpah Pemuda itu ditafsirkan secara homogen, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kalau teks aslinya saya kira tidak seperti itu. Ini tentang bahasa dalam konteks negara kita, dan juga tentu bahasa melambangkan tentang pikiran, melambangkan tentang budaya, dan juga melambangkan tentang banyak hal. Ada culture, ada kultur kita kan sangat beragam, sangat heterogen, multikultural. Ada ethnicity. Saya kira ini sudah, kalau di kita ini sudah selesai sebenarnya, sementara di negara lain, di negara Prancis ini terus bergejolak, karena mereka tidak mungkin tidak memiliki Sumpah Pemuda. Kita sudah luar biasa. Bagaimana imajinasi yang sangat kuat tahun 28 menjadi pandu 17 tahun kemudian Indonesia secara politik diproklamasikan. Mereka berbicara tentang satu Indonesia, satu nusa, satu bangsa, pada Indonesianya belum ada. Artinya mereka sudah selesai dengan kesundaannya, dengan kejawaannya, luar biasa. Jadi kalau hari ini misalnya ada isu Jawa Barat diganti namanya dengan provinsi Pasundan, Provinsi Priangan, saya sampai hari ini belum paham tentang latar belakang keinginan penggantian provinsi. Ada juga yang mengatakan secara berseloroh, katanya kalau anak kita sakit kemungkinan harus diganti namanya. Jadi seolah-olah Jawa Barat itu disamakan dengan bayi yang sakit-sakitan. Jadi ini tentang nasionaliti, saya kira kita sudah sangat jelas nasionalisme kita. Bahkan Bung Karno itu menarik sekali ketika dia mendefinisikan nasionalisme kita. Nasionalisme kita itu bukan nasionalisme sekuler, tapi nasionalisme dalam perkakas Tuhan. Jadi Tuhan selalu dilibatkan dalam percaturan kebangsaan. Tapi Tuhan bukan dalam makna lega formal, tapi Tuhan lebih
spirit, atau dalam istilah Bung Karno itu api ya, api Islam. Dia banyak membaca buku Amir Ali tentu, The Spirit of Islam. Jadi itu ada nasionalisme, ada etnik, dan ada kulturnya. Kemudian juga ada bahasa, ada agama, ada common history, dan seterusnya. Ada imagine community, ada komunitas yang dibayangkan. Saya kira kita juga sudah jelas tentang komunitas yang dibayangkan itu kan tentang keindonesiaan yang sudah bina. Kalau dalam istilah Romo Ahmad Siddiq, Pancasila sebagai asas timba, ini kan luar biasa tentang imagine community. Sementara kawan kita HTI justru imagine community-nya tentang keislaman yang transnasional, tentang Islam yang melampaui batas-batas negara. Namun ketika ditanya siapa yang menjadi khalifahnya, mereka juga belum punya jawabannya. Jadi mungkin Pak Moderator, mereka tidak membangun imagine community, tapi lebih kepada dongengan mungkin ya. Lebih kepada utopia. Jadi bukan histori yang dikedepankan, tapi his story, artinya sejarah milik dia sendiri. Ada folklore tentu sudah jelas kita tentang itu, ada tradisi dan juga ada simbol yang terus menerus kita kreasi. Terus dua lembar lagi mungkin ya. Saya kira ini juga Tuhan dalam politik selalu berada dalam ketegangan seperti ini. Ada yang menganggap agama sebatas nilai, ada juga yang selalu terobsesi untuk mencoba agama itu diformalkan. Puritanisme, fundamentalisme berada dalam alur ini, sementara agama sebagai nilai, sebagai spirit. Maka ini yang sering kita sebut sebagai mazhab substansialis, kira-kira seperti itu. Di banyak negara hampir memiliki pola yang sama. Atau mungkin kalau Basam TV yang Mayat dan kawan-kawannya mengistilahkan post-Islamisme, sementara agama sebagai ideologi adalah Islamisme. Jadi Barat itu sangat ketakutan dengan kebangkitan Islamisme, namun dengan post-Islamisme mereka welcome. Jadi kemarahan Markom itu bukan kepada kelompok post-Islamisme, tapi kepada Islamisme. Islamisme itu termasuk di dalamnya adalah Ikhwan Muslimin, adalah ISIS, dan sebagainya. Jadi kalau NU hidup di Prancis, saya kira tidak ada masalah, karena nilai-nilainya bertautan dengan rumusan regulasi yang mereka buat. Jadi yang disasar itu adalah kelompok Islam fundamental. Walaupun dalam beberapa catatan kita baca, ketika kelompok imigran menyampaikan aspirasinya dalam bentuk demo, dalam bentuk menonjolkan identitas jilbab dan lain sebagainya, mereka mengatakan sesungguhnya itu bukan, jangan hanya dimaknai sebagai keinginan penerapan syariat Islam. Boleh jadi mereka sebenarnya sedang menyalurkan politiknya yang tersebar, atau cara negara mengambil kebijakan ekonominya yang diskriminatif. Jadi mereka sebenarnya ketika mereka demo ke jalan dengan memakai cadar, mereka tidak sedang memperjuangkan agamanya sebenarnya, tapi mereka sedang memperjuangkan hak-hak politiknya, mereka sedang ekonominya dan sebagainya. Kita baca dalam sejarah Prancis, imigran ini, kelompok imigran yang datang ke Prancis itu adalah imigran kelas yang di negaranya sendiri mereka tidak punya pekerjaan. Jadi imigran kelas sudra ya kalau dalam kasta itu. Jadi mereka sudah tidak punya apa-apa di Prancis ya, supaya mendapatkan perhatian ya dengan cara seperti itu. Jadi panggung depannya seolah-olah mereka ingin penerapan syariat Islam, panggung belakangnya yang dominan sebenarnya mereka sedang memperjuangkan hak-hak politiknya, ekonominya, dan lain sebagainya. Hanya oleh orang Barat, orang Eropa,
yang diglorifikasi, yang dimunculkan itu justru panggung depannya, seolah-olah agama yang mendominasi alam pikiran mereka. Ini yang seringkali menimbulkan hiruk pikuk di mana-mana. Sementara panggung belakangnya, ekonomi, diskriminasi dan sebagainya tidak pernah dibicarakan. Slide berikutnya. Jadi itu ada kekerasan, ada keadaban, ada kebebasan, dan ada batas-batas yang harus dimuliakan oleh setiap. Etik multikulturalisme saya kira seperti itu. Tidak kemudian atas nama kebebasan kita bisa menghina sosok yang disucikan. Seorang Yesus misalnya ketika kita olok-olok tentu akan menimbulkan respon yang negatif juga dari para pemeluk mereka. Hanya persoalannya mereka dalam posisi minoritas atau mayoritas. Kenapa ketika Yesus diperolok misalnya di Indonesia mereka tidak melakukan perlawanan? Karena mungkin mereka berada dalam posisi minoritas. Seperti itu. Kemudian slide berikutnya. Jadi sekuler dan negara agama selalu seperti ini. Saya kira tarik menariknya. Dan sekali lagi dalam konteks Indonesiaan kita sudah memiliki jalan tengah yang dalam istilah Muhammadiyah darul ahli wasyahadah, kira-kira seperti itu Pak ya, negara perjanjian dan negara persaksian. Terus jadi ini adalah menarik jalan yang diretas oleh Nahdlatul Jalan Wasatiyah. Jadi menarik garis batas. Tradisi dan modernitas tidak diperadabkan, tapi keduanya diambil. Pluralisme agama, kemudian tema-tema demokrasi, gender dan lain sebagainya dicarikan basis legitimasinya bukan hanya dari Al-Quran namun juga dari tradisi kitab kuning, sehingga orang beragama, bernegara menjadi punya tautannya. Terus saya kira ini jadi ada kemajuan atau dilema multikulturalisme yang bisa diselesaikan dengan tiga alur ini, agama dan budaya, bagaimana positioningnya, ruang publik seperti apa yang harus kita kelola, dan tentu saja dalam konteks lebih luas kita tidak sedang memperjuangkan kebaikan yang sifatnya parsial, namun adalah kebaikan bersama. Terus sebenarnya ini narasi multikulturalismenya kita sudah selesai dengan konsep berikutnya, dengan konsep society dan konsep masyarakat. Di sini ada NU, saya kira melambangkan tentang kekuatan sipil. Ada bangsa atau nation juga kita sudah NKRI harga mati, kira-kira seperti itu. Ada state, ada negeri, dan kemudian ada rakyat, ada people. Dalam rakyat itu tentu yang menjadi trajeknya adalah keluarga, napas keluargaan. Terus ini saya kira ini potret tentang wajah multikultural kita. Terus jadi satu Tuhan banyak agama, kira-kira seperti itu. Habis saya kira ini itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada siang ini untuk diskusi yang 9 ya Pak Aman. 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin tema ini sengaja kita bicarakan supaya ada relevansinya dengan percakapan di ruang publik yang dalam 3 minggu terakhir banyak didominasi oleh isu-isu seperti ini, tentang sensitivitas kenegaraan, tentang dilema multikulturalisme, atau mungkin yang terakhir tentang ekspresi politik keagamaan yang dimunculkan, yang dihadirkan oleh FPI yang baru saja kedatangan imam besarnya. Mereka sudah tidak takut lagi dengan protokol kesehatan, dengan COVID dan lain sebagainya, dengan virus dan seterusnya. Ketakutan, kekhawatiran itu dalam sekejap hilang atas nama untuk kecintaan kepada imam besarnya yang membawa, yang mengusung platform revolusi akhlak. Jadi itu anak. Jadi dilema seperti itu, bagaimana negara juga pada akhirnya
menjadi kalah oleh seorang yang bernama Nikita Mirzani yang punya keberanian luar biasa. Di sisi lain sekali lagi tidak tahu saya apa negosiasi di belakangnya, tapi pada akhirnya menimbulkan korban dengan dicopotnya Kapolda Jakarta dan Kapolda Jawa Barat. Seperti itu. Jadi saya kira ke depan juga akan semakin ramai, akan semakin hiruk pikuk dengan isu-isu seperti ini, apalagi menjelang 2024 ya, walaupun mungkin sosok yang menjadi yang diusungnya Pak Prabowo sudah menjadi pembantu Pak Jokowi, tapi pada akhirnya mereka akan menemukan sosok baru, siapa tidak tahu, kita bisa nanti kita lihat bersama. Namun kalau lihat NU hari ini juga mereka tidak banyak terpancing oleh isu-isu yang sifatnya barangkali sesaat seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini berbicara tentang sensibilitas satu sisi dan multikultural sisi lain dengan latar belakang Macron ya, Prancis. Yang terjadi di Prancis, tetapi tidak itu aja. Di sini juga misalnya di literasi subjeksim ini adalah dengan kita melihat fenomena di Indonesia saja deh. Satu sisi memang kita itu adalah laulaka tadi gitu kan, lalu tujuannya adalah untuk penyempurnaan akhlak misalnya atau insan kamil. Tetapi satu sisi memang saya mohon maaf, satu sisi memang kita berusaha menjadi insan kamil, tetapi sang pengusung yang diidentikan, yang mengaku dirinya identik dengan yang semestinya mengakukan keinsan kamil itu sendiri, tapi tidak berakhlak gitulah, tidak berakhlak gitulah gitu. Instan kamil kan banyak contoh. Minggu-minggu ini kan banyak contoh. Satu sisi ingin disebut dia diagung-agungkan, tetapi di sisi lain di atas panggung di dalam acara Maulid Nabi dia sambil mengacung-acungkan tangan begini gitu kan. Jadi kan lalu tidak salah memang si Nikita Mirzani gitu kan. Siapa tahu memang Nikita Mirzani itu dikasih hidayah oleh Gusti Allah kan begitu. Dalam rangka gitu, saking mewakili lah kekesalan. Satu sisi memang kita harus meneladani, tetapi di sisi lain kok tidak memperlihatkan. Di sisi lain ingin disebut bahwa anak Habib kan seperti itu. Lalu yang kedua di sini adalah di sini tadi disinggung tentang Europia ya. Europia itu sendiri misalnya seperti kita tahu waktu misalnya pemilihan atau kampanye presiden kemarin, bagaimana misalnya Biden gitu kan, itu mengatakan insya Allah gitu. Tatkala dia berdebat sama Trump gitu kan, Donald Trump, tetapi dia tatkala Donald Trump menjanjikan sesuatu dia mengatakan insya Allah gitu. Artinya tadi mungkin bisa jadi itu juga menunjukkan bahwa memang Europia ini juga terjadi juga kita lihat misalnya kalau di Presiden Prancis, dia itu sering mengutip ayat-ayat Al-Quran justru. Sekarang itu dia sering mengutip ayat Quran tentang perdamaian, tentang tidak boleh mengomong kasar dan lain sebagainya, tidak boleh dendam dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah yaitu tadi ternyata agama itu tidak lepas dari politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dan kalau bahasa saya mungkin identitas tadi ada istilahnya, satu sisi memang identitas agama itu sendiri dipegang, tapi di sisi lain ada motif-motif tadi. Saya tidak akan mengelaborasi semuanya karena mungkin bisa saja saya sendiri tidak nyambung. Maka kepada audien untuk memberikan tanggapan, kritikan, masukan, bahkan kita perdebatkan kembali, maka Kang Ramlan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya kepada moderator Pak Dokter yang kami hormati. Kalau membahas tentang kenabian atau penghinaan Nabi, saya kira ini kali kesekian bahwa isu karikatur Nabi itu menjadi persoalan. Jadi bukan hal yang baru yang dilakukan di Prancis begitu, tetapi di banyak negara memang tentang isu ini itu menjadi sangat meriah. Hanya bedanya kalau di Prancis itu kan ada kasus dulu gitu. Jadi awalnya itu di latar belakangi oleh adanya kasus pemenggalan itu yang menjadi sangat cukup meriah isunya begitu sampai dunia ini menyoroti. Namun yang ingin saya tanggapi adalah tentang Macron ini gitu ya. Ada yang mengatakan justru Macron ini sangat Islami. Nah, ini bagaimana ini? Sangat Islami itu artinya dalam perspektif sebetulnya yang dia sedang lakukan itu adalah hal yang ingin tadi itu, bahwa di Prancis gejalanya memang Islam yang tinggal di Prancis itu adalah, atau Muslim yang tinggal di Prancis itu adalah Muslim yang terkategorikan tadi radikal, kemudian sangat fundamental begitu kira-kira. Sehingga sementara Macron itu sebetulnya ingin menegakkan Islam yang kalau di kita lah Islam moderat lah begitu kira-kira. Hanya memang karena disampaikan oleh Macron yang berkategori berlatar belakang bukan Islam atau bukan Muslim, sehingga menimbulkan persoalan. Jadi cukup dianggap sebagai anti-Islam gitu. Padahal kalau diteropong dari kacamata lain, misalkan dari perspektif moderasi Islam, apakah memang yang dilakukan Macron ini adalah sudah menggambarkan orang yang ingin menggelorakan moderasi Islam gitu? Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan. Lalu yang kedua, kalau melihat Prancis, karikatur Nabi tidak dilarang di media massa atau disosialisasikan, memang kita harus melihat latar belakang negara Prancis itu, karena kan ada 3 hal yang menjadi ciri Prancis itu. Yang pertama adalah negaranya atau mengusung ideologi sekulerisme radikal, lalu modernisasi tangan besi, kalau orang bilang itu kan ideologi Napoleon Bonaparte kan begitu, modernisasi tangan besi. Lalu yang ketiga adalah sangat sentralistik gitu. Nah, kaitannya dengan kasus ini, saya kira di Prancis memang di media itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya mengekspresikan apapun gitu. Jadi kalau dalam perspektif kenegaraan, saya kira ada yang memasang karikatur Nabi di media massa, ya memang bagi negara Prancis itu bagian dari ekspresi kebebasan itu begitu. Jadi tidak ada yang dipersalahkan dalam perspektif kenegaraan gitu. Yang menjadi persoalan adalah ketika berbenturan dengan ideologi agama tertentu, dalam hal ini adalah agama Islam. Nah, apakah memang yang dilakukan Macron ini melanggar batas-batas itu gitu ya, melanggar batas-batas mereka dia ya, bukan melanggar batas Muslim, tetapi apakah memang melanggar batas-batas dia sebagai orang yang mengusung tadi, orang modern, kemudian orang yang menggelorakan demokrasi misalkan, apakah kebablasan justru seperti itu misalkan begitu. Jadi melihat kasus tadi tentang penghinaan Nabi ini, saya kira betul kalau misalkan kemudian itu jangan tergesa-gesa, jadi tidak harus langsung kemarahan ini begitu ya, tetapi harus dilihat dalam berbagai perspektif. Itu yang pertama yang ingin saya nyatakan dan tadi saya tanyakan. Lalu yang kedua menarik tentang pemaknaan. Ada Muslim
di Prancis ada Muslim, atau kalau di Indonesia lah, ada Muslim yang tinggal di Indonesia, ada Muslim Indonesia. Saya kira gejala itu juga ada di kita begitu. Ada Muslim yang tinggal di Prancis. Pertanyaannya, Muslim Prancisnya ada nggak? Yang seperti di Muslim kita, Muslim Indonesia. Kan tadi kalau misalkan diistilahkan Muslim di Prancis ya adalah Muslim yang tinggal di Prancis. Tapi ada nggak Muslim di Prancis itu yang seperti di kita sudah memiliki pemahaman keberagamaannya itu seperti di kita Islam Nusantara itu gitu. Nah kalau misalkan ada, kenapa tidak kemudian membuat warna gitu ya? Jadi seolah-olah Islam di Prancis itu ya Islam mereka, Islam Ikhwanul Muslimin, Islam yang tadi lah, Islam yang bahwa dilatar belakangi oleh imigrasi yang miskin yang segala macam. Padahal kalau kita lihat mahasiswa NU itu banyak juga tuh di Prancis itu gitu. Apakah itu tidak mampu mewarnai di Prancis gitu? Yang kedua, yang ketiga, saya kira yang ingin saya indikan tentang kalau misalkan sekulerisme agama, kemudian tadi ada bahasanya dibahasakan itu adalah Islamisme dan post-Islamisme gitu. Apakah di Indonesia ini kalau menurut saya akan selalu begitu sampai hari kiamat. Jadi akan selalu ada dua gelombang besar itu, Islamisme, post-Islamisme gitu ya. Jadi hanya memang adu kekuatan ini ya tinggal kenapa kemudian yang dianggap sebagai isu mayoritas itu menjadi, apalagi dengan kejadian kemarin Habib Rizik itu misalnya, seolah-olah mayoritas itu gitu. Jadi seolah-olah yang mayoritas di Indonesia itu adalah Islamisme itu, jadi bukan post-Islamisme. Sementara kalau sampai negara aja ketakutan gitu. Padahal kan kalau dilihat NU ini ya besar kan begitu. Apakah persoalannya sih ada di mana sebetulnya begitu? Saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi rekan-rekan yang akan menanggapi dan bertanya? Kang Binos ada? Oh itu dulu, mangga Kang. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan sangat bagus dari Pak Ramlan. Mungkin satu sesi aja dengan pertanyaan 3 pertanyaan itu. Pak moderator. Yang pertama, saya kira kemungkinan itu bisa muncul ya tentang posisi Macron dalam merespon karikatur lama sebenarnya yang dianggap menghina Nabi. Ada juga yang mengatakan respon yang dilakukan oleh Macron itu tidak cukup simpati. Presiden sebelumnya, karena kejadian ini sering kali terjadi, bahwa kita harus menghargai keragaman dan kita harus memuliakannya. Jadi penghargaan dan penghormatan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Sementara yang sekarang Macron itu justru dia memberikan komentar yang dianggap malah menjadi pemantik bagi munculnya kegaduhan. Apalagi sekali lagi persoalan multikulturalisme yang ada di Prancis belum selesai sepenuhnya, gelombang imigran dan lain sebagainya. Kemudian juga Pak Ramlan ada juga yang menganalisis, ini juga ternyata ada banyak jawaban dalam melihat peristiwa itu. Ada juga yang mengatakan ini melambangkan tentang Eropa yang berhasil melakukan integrasi ekonomi sehingga mereka menjadi satu mata uang dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi mereka berhasil,
namun mereka mengalami kegagalan atau minimal kegamangan ketika hendak melakukan integrasi sosial. Jadi seringkali keberhasilan integrasi ekonomi tidak kemudian diikuti dengan keberhasilan integrasi sosial. Contohnya di belahan dunia Eropa, sehingga seringkali memunculkan kasus seperti itu. Ekonomi berhasil, tapi dari sisi integrasi sosial mereka kerepotan. Saya sepakat dengan analisis yang tadi, bisa jadi sebenarnya Macron hendak membangun sebuah jembatan keagamaan yang inklusif mungkin ya, jalan moderasi sebenarnya yang hendak dijadikan sebagai arus utama dalam tata kelola Prancis, sehingga dibikin regulasi seperti itu. Dan komentar Macron itu lebih kepada sebuah sikap untuk menutup ekspresi keagamaan yang eksklusif. Jadi fundamentalisme tentu ini sangat besar di Prancis, hendak dibatasi kiprahnya. Jadi mungkin lontaran itu sebagai test case saja mungkin ya, sebagai test case sejauh mana radikalisme tumbuh di Prancis. Ternyata kita bisa membaca seperti itu. Nah, jadi tentu ada banyak pemaknaan terhadap apa yang disampaikan oleh Macron. Jadi mudah-mudahan saja tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat ini sebagai satu upaya dari seorang presiden untuk lebih mengarusutamakan keagamaan yang moderat, ya, bukan keagamaan yang ekstrim yang justru akan menjadi ancaman bukan hanya kepada Islam saja, namun juga bukan hanya kepada Islam, namun juga kepada kemanusiaan. Dan saya kira respon puritanistik terhadap Macron itu mungkin sekarang menjadi cepat tersebarnya dengan adanya sosial media. Jadi globalisasi jihad kira-kira seperti itu. Jadi semangat jihad itu bukan hanya dipantulkan oleh kelompok imigran fundamentalistik di Prancis, namun juga di banyak negara. Tentu dengan banyak perhitungan. Turki dengan sangat cepat Presiden Erdogan-nya melontarkan tanggapan. Bahkan juga Pak Jokowi juga kan dengan sangat cepat dia menjawab tuntutan dari masyarakat Muslim untuk memberikan tanggapan terhadap Macron. Tapi saya kira kalau saya jawaban Pak Jokowi ini bagus, apalagi dia didampingi oleh seluruh ormas-ormas keagamaan, lintas agama. Jadi yang hadir ketika Pak Jokowi menyampaikan tanggapannya, sebab kita juga tahu Indonesia adalah populasi Muslim terbesar, bukan hanya ormas Islam, tapi juga oleh Katolik dan lain sebagainya. Bahkan juga Pak Jokowi dengan bagus kalau saya juga menekankan tentang terorisme yang tidak terkait sebenarnya dengan agama sebenarnya. Ini kan kalau saya bagus jawaban Pak Jokowi, sehingga jawaban itu melegakan ya, melegakan semua pihak. Itu dan saya kira penghinaan terhadap Nabi itu juga saya sepakat ini juga terjadi bahkan ketika Nabi masih hidup ya. Dia dianggap gila, dianggap dihantui oleh para penyihir. Bahkan ada juga mengatakan Al-Quran itu adalah sepenuhnya diambil dari gagasan seorang pendeta. Ini kan juga penghinaan terhadap Nabi. Ada orientalis yang namanya Montgomery Ward, dia penulis buku yang bagus, Muhammad at Mecca, Muhammad at Medina. Dia menyimpulkan tidak ada seorang nabi yang mengalami penghinaan dan fitnah sedemikian besar kecuali Nabi Muhammad. Ini sepanjang masa betul akan terus terulang kenyataan seperti itu. Itu kemudian yang kedua, saya kira betul akan terus terjadi tarik-menarik, negosiasi dengan melibatkan banyak kepentingan antara kelompok post-Islamisme dengan kelompok Islamisme, termasuk juga dalam konteks keindonesiaan yang tidak sepenuhnya sebenarnya melambangkan tentang motivasi keagamaan. Jangan-jangan di belakangnya motifnya adalah politik, bahkan mungkin juga motif ekonomi. Bahkan kalau kita baca FPI itu kan sejarahnya adalah Pam Swakarsa yang dibikin oleh
tentara, oleh militer, oleh Pak Wiranto untuk menghadapi dulu dalam kasus tahun 1998. Jadi PAM Swakarsa yang pada akhirnya membesar, setelah besar tidak bisa dikendalikan lagi. Di mana-mana ya selalu seperti itu. Jadi dibiayai, tidak ada yang punya modal besar kecuali mereka, kecuali negara, kecuali para konglomerat. Jadi ada kepentingan oligarki. Mungkin apalagi kalau kita lihat foto-fotonya kelompok itu selalu bergandengan dengan kekuatan konglomerat tertentu yang merasa terancam dengan keadaan negara seperti itu. Jadi saling terpaut, banyak kepentingan. Para militer yang dibentuk oleh aparatus negara yang pada akhirnya negara sendiri tidak mampu memadamkannya ketika sudah sangat besar. Dan itu mungkin potret Front Pembela Islam hari ini. Jadi negara akhirnya kelimpungan sendiri. Jadi anak yang tadinya dikemong, akhirnya ya sudah besar, justru dia menggigit tuannya, lawan. Dan saya kira ini bukan hanya fenomena di Indonesia, para militer ini, namun juga di banyak negara, di banyak kasus sejarah tentang kerajaan yang membina hal seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah keindonesiaan di awal-awal revolusi, selalu tentara itu mereka bergandengan dengan para preman. Dan preman itu tatkala negara sudah aman, ada banyak kemudian yang masuk menjadi kabinet. Selalu preman pasar, preman. Dan kalau kita baca Perang Jawa, perang yang paling lama pada masa kolonial yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, ternyata Pangeran Diponegoro perang itu menjadi lama karena Pangeran Diponegoro juga memanfaatkan preman untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial. Jadi preman itu selalu selalu dimanfaatkan dalam keadaan kacau untuk menghadapi sebuah rezim, untuk menghadapi sebuah lawan. Namun ketika rezim itu tumbang, ketika keadaan itu sudah aman, maka posisi preman menjadi dilematis. Ada yang kemudian diakomodir menjadi bagian dari pemerintahan, ada yang kemudian dibiarkan. Yang mengalami pembiaran ini akan senantiasa mereka melakukan melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Sejarahnya selalu terulang seperti itu. Jadi mungkin seorang yang memiliki bakat menjadi calon penguasa, dia juga harus berdekatan dengan kelompok masyarakat seperti itu, preman pasar, preman terminal, dan lain sebagainya. Dan saya kira juga partai politik juga banyak membina sayap yang berdekatan dengan kelompok-kelompok. Itu barangkali Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain nggak? Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Kang Pemateri, Kang Dr. Asep Salahuddin, atas berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita, berkenan berdiskusi bersama kita di antara anak muda NU Kabupaten Purwakarta. Sebagian ini adalah memang pengurus ISNU dan pengurus NU. Kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ramlan lagi. Maka waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha wa atmimha alaina. Allahumma nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Alim ya Mukim ya Alim subhanakallahu akbar la ilaha illa anta al-ghawsil ghos khalisna minan nar khalisna minan nar khalisna minan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-fatihah.